Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Etika dan Estetika Islam dalam Pengembangan Budaya dan Saintek. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Nabila Ramadhani. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Afzal Anam El-Hatami. Yang ketiga ada Muhammad Syaifur Rahman. Dan yang keempat ada Syifa Karimah Putri. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi kami adalah menjelaskan makna etika dalam Islam, menjelaskan pembentukan akhlak berbasis kemanusiaan, menjelaskan etika Islami dan pengembangan budaya global, memaparkan beberapa kontribusi ilmuwan muslim dalam sains dan teknologi, menjelaskan rekonstruksi pengembangan budaya, sains, dan teknologi berbasis akhlak mulia, menjelaskan konsep seni estetika Islami, dan yang terakhir menjelaskan peran seni dalam mengembangkan harmoni. Etika merupakan nilai moral yang menjadi pedoman baik bagi individu maupun kelompok dalam menjalani kehidupan ini. Etika dalam Islam sebagai perangkat nilai yang tak terhingga dan agung yang bukan saja bersikap normatif, yaitu dalam bentuk hubungan manusia dengan Tuhan. Karena di dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk mempunyai hubungan baik dengan manusia, atau yang sering kita sebut yaitu hablum minannas. Karena Nabi kita sendiri yaitu Nabi Yuna wa Maulana Muhammad diturunkan oleh Allah di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, atau agar umat manusia memiliki etika atau attitude yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, yang artinya perangai atau kesopanan. Kata akhlak adalah bentuk dari jamak taksir kilah. Akhlak bersifat memancar dari dalam keluar, yang artinya kebiasaan baik tersebut dilakukan bukan karena dorongan atau paksaan dari orang lain, melainkan datang dari diri sendiri. Menurut para ahli, salah satunya adalah Al-Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Ketika kita sudah bisa menjadi insan yang berakhlak baik, maka insya Allah kita bisa memanusiakan manusia, karena akhlak sendiri mengajarkan kita untuk berperilaku baik kepada siapapun. Dan menurut Kiai Haji Asrori Ali Ishaqi, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Hikmah Surabaya, di mana beliau pernah mengatakan di dalam ceramahnya, yaitu kuncinya akhlak adalah ketika kita melihat orang lain lebih mulia daripada diri kita dan melihat diri kita lebih hina daripada orang lain. Apabila kita sudah paham mengenai kalimat tersebut, maka kemungkinan kecil kita akan berperilaku tidak baik atau bahkan merendahkan orang lain. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu global, yang berarti mendunia atau menyeluruh. Sedangkan ization berarti proses, sehingga jika digabung, globalization adalah proses perhubungan aspek kehidupan di seluruh dunia. Di dalam globalisasi, Islam memiliki peranan yang sangat penting, apalagi dalam budaya global. Karena pada masa dinasti Abbasiyah dan Kesultanan Utsmaniyah, Islam memiliki pusat intelektual seperti di Baghdad, Cordoba, Kairo, yang menjadi tempat pertemuan bagi ilmuwan, seniman, dan filosof dari berbagai budaya, sehingga menciptakan periode keemasan dalam ilmu pengetahuan dan seni Islam. Pertukaran budaya antara Islam dan dunia terus berkembang, sehingga menciptakan dampak yang terasa hingga saat ini. Salah satu tokoh ilmuwan muslim yang terkenal adalah Ibnu Sina
atau yang dikenal juga sebagai Avicenna, yang memiliki karya yang paling terkenal yaitu Kitab Al-Qanun fi Al-Tibb, yang merupakan sebuah panduan medis komprehensif yang telah memengaruhi praktis medis selama berabad-abad. Bukan hanya itu, ia juga memiliki kontribusi yang luar biasa dalam bidang filsafat dengan menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan tradisi filsafat Islam, sehingga menciptakan sintetis yang memajukan pemikiran dan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan di luar sana. Dengan cara ini, Ibnu Sina membentuk dasar-dasar yang kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat dalam budaya-budaya yang berbeda. Berikutnya adalah Al-Khawarizmi. Ia merupakan seorang ilmuwan Persia yang hidup pada abad ke-9. Ia merupakan salah satu tokoh paling cemerlang dalam sejarah matematika dan ilmu pengetahuan. Namanya sendiri telah dikenal sebagai Bapak Aljabar, serta inovasinya memunculkan istilah aljabar itu sendiri yang berasal dari bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, yang karya ini memberikan langkah revolusioner dalam matematika dengan memperkenalkan metode aljabar yang memungkinkan penyelesaian persamaan matematika yang sulit, serta Al-Khawarizmi menciptakan dasar-dasar matematika modern dan prinsip-prinsip aljabar yang ia kembangkan masih menjadi pondasi kuat dalam matematika kontemporer pada saat ini. Namun, kontribusinya tidak hanya terbatas pada matematika. Al-Khawarizmi juga menjalankan peran penting dalam astronomi dan geografi. Ia menyusun tabel astronomi yang sangat akurat dan mengembangkan sistem angka Hindu-Arab yang menjadi sistem angka yang paling umum digunakan di seluruh dunia saat ini. Kontribusi Al-Khawarizmi telah memberikan dampak besar pada perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Rekonstruksi budaya sains dan teknologi dengan akhlak mulia. Manusia menciptakan kebudayaan mereka sendiri yang memengaruhi kehidupan sosial mereka. Kebudayaan dibentuk oleh manusia dan juga membentuk manusia. Kebudayaan memandu tindakan dan interaksi sosial manusia. Pemahaman konteks masyarakat Arab sebelum Islam adalah kunci untuk memahami kontribusi Islam dalam mengubah kondisi sosial, budaya, dan akhlak yang tidak didasari pada nilai-nilai mulia. Rasulullah melakukan akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi Arab dengan cara menerima, melestarikan, dan memodifikasi tradisi yang baik, sambil mengoreksi yang tidak sejalan dengan nilai tauhid dan akhlak mulia. Dalam hal ini, Islam membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Arab. Perubahan aspek kehidupan masyarakat Arab setelah Islam hadir, akhlak dan moral. Sebelum Islam, masyarakat Arab seringkali didasari oleh nilai-nilai yang tidak selalu mencerminkan akhlak mulia. Praktik-praktik seperti perbudakan, pembunuhan bayi perempuan, perang saudara, dan ketidaksetaraan gender adalah bagian dari kehidupan mereka. Dengan datangnya Islam, terjadi perubahan mendasar dalam akhlak dan moral masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, belas kasihan, dan kebebasan individu mulai menjadi bagian penting dari budaya dan akhlak mereka. Sosial dan budaya. Sistem hukum Islam mengatur aspek kehidupan sehari-hari seperti pernikahan, warisan, dan keadilan sosial, menggantikan struktur sosial sebelumnya dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil. Islam juga mengubah praktik budaya dan pendekatan terhadap kebijakan sosial dengan mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dan akhlak mulia, sambil memperbaiki atau mengoreksi tradisi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ini menciptakan perubahan yang mendalam dalam budaya, sosial, dan politik masyarakat Arab. Konsep seni estetika Islami. Dalam Islam, estetika bentuk dari fisikal menuju hakikat dalam bentuk makna yang lebih substansif. Keindahan dalam Islam terkait dengan cinta maka relatif dengan hikmah. Dalam tasawuf, ahli hikmah disebut dengan ahli cinta dan ahli filsafat. Estetika dalam Islam dibatasi dengan ketentuan-ketentuan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun,
estetika dalam Islam masih bisa dinikmati keindahannya. Semua ini tertuju pada hal-hal positif yang senantiasa mengingatkan kita kepada Sang Pencipta. Adapun contoh estetika dalam Islam, yakni arsitektur bangunan masjid, tulisan kaligrafi, dan masih banyak lagi. Adapun ekspresi dalam Islam lainnya yaitu keindahan sahwati, seperti perempuan dan laki-laki yang saling mencintai, keindahan bersifat rasional, seperti akal yang mampu memaknai, merenungkan apa yang ada di langit dan di bumi. Dalam Islam, keindahan juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu bentuk kesalehan, akhlak mulia, dan keimanan. Dan terakhir, peran seni dalam mengembangkan harmoni. Harmonis berarti sifat dan sikap menghargai. Sifat dan sikap menghargai harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk keselarasan yang ada di Indonesia. Harmonis merupakan sikap yang paling sederhana, akan tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Sebelum menjalin hubungan baik antar manusia, terlebih dahulu harus menjalin hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan dengan dirinya sendiri. Dan terakhir, kita dapat menjalin hubungan antar sesama manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan bisa dengan cara menaati semua aturannya dan menjauhi larangannya, dan senantiasa beribadah dan mengingatnya, seperti berzikir. Yang kedua, hubungan antar sesama diri sendiri dapat kita wujudkan dalam bentuk rela, menerima, sabar, memahami diri sendiri, dan mencintai diri sendiri. Dan yang terakhir, hubungan antar sesama manusia yang dapat didasarkan atas kebersamaan. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.